أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita disuguhkan sebuah ironi di mana seorang kepala sekolah yang berusaha mendisiplinkan muridnya yang ketahuan dan kedapatan merokok justru didemo oleh para siswanya sendiri. Peristiwa ini memicu perdebatan sengit di mana batas antara disiplin dan kekerasan dan di mana batas antara hak asasi manusia dan kewibawaan seorang pendidik. Fenomena ini mengingatkan kita pada sebuah karya sastra terkenal, robohnya surau kami. Sebuah surau yang fisiknya tegak berdiri namun roboh secara fungsi dan makna. Hari ini kita sedang menyaksikan hal yang serupa namun dalam konteks yang berbeda, yaitu robohnya sekolah kami. Secara fisik gedung-gedung sekolah kita berdiri megah, namun secara substansi institusi pendidikan itu terancam kehilangan fungsi dan keberkahannya sebagai tempat mendidik anak bangsa. Ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang hilang. Ini kemudian memaksa kita bertanya, apa hakikat sejati dari sebuah pendidikan? Apakah ia sekedar sebuah proses transfer ilmu atau ia juga adalah sebuah proses suci pembentukan adab dan akhlak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 krisis dan 3 masalah yang harus kita hadapi hari ini. Yang pertama adalah krisis ta'dib sebelum ta'lim. Di dalam peradaban Islam, puncak dari pendidikan bukanlah kecerdasan intelektual, bukan ta'lim, tetapi melainkan adalah keluhuran dan kebersihan budi, yaitu ta'lim, yaitu ta'dib. Kita teringat kisah agung bagaimana ibunda dari Imam Malik rahimahullah ketika ibunya berpesan kepada putranya saat hendak berguru, pergilah kamu kepada Rabi'ah gurumu dan pelajarilah dari gurumu itu adabnya sebelum mempelajari ilmunya. Sekolah kita hari ini beresiko menjadi surau-surau modern yang megah namun kosong, di mana kita terlalu fokus pada pemenuhan standar kurikulum, akreditasi dan aturan formal. Namun kita lupa pada amanah yang terbesar yang diberikan oleh Allah dan dititipkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu firman Allah di surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukankah upaya seorang guru mencegah siswa yang merokok, yang bukan hanya merusak dirinya tetapi juga berpotensi merusak temannya yang lain, itu adalah bagian dari upaya memelihara dan melindungi mereka dari kebinasaan dunia dan akhirat. Tetapi ketika niat baik untuk melindungi itu justru dihukum oleh sistem, maka saat itulah sekolah telah kehilangan fungsi hakikatnya sebagai benteng moral dan yang tersisa hanyalah bangunan tanpa ruh pendidikan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Krisis kedua yang harus kita hadapi adalah seorang guru dalam Islam adalah para pewaris Nabi, warasatul anbiya. Mereka memikul amanah suci untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Namun para penjaga amanah itu kemudian hari ini berada dalam kondisi yang sulit. Di satu sisi mereka ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik dengan penuh kasih sayang rahmat, tetapi di sisi lain mereka juga tidak boleh lupa akan ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat melihat kemungkaran.
Sistem kita saat ini hanya melihat dan menuntut di satu sisi saja, yaitu kelembutan. Kemudian guru akhirnya menjadi takut untuk meluruskan. Mereka khawatir cinta disalahartikan sebagai kekerasan, dan niat tulus untuk memperbaiki justru berujung pada kriminalisasi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ketika seorang pendidik dilumpuhkan dari menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkarnya, maka sesungguhnya kita sedang membiarkan generasi muda kita berjalan tanpa pagar pelindung. Krisis yang ketiga yang kita hadapi adalah kegagalan kolektif kita bersama. Rubuhnya benteng moral di sekolah bukanlah kesalahan satu pihak, tetapi ini adalah cerminan dari kelalaian kita bersama. Mari kita bermuhasabah, mari kita berintrospeksi di mana peran kita di dalam rubuhnya sekolah ini. Yang pertama, kelalaian kita sebagai orang tua. Kita sering berlindung di balik kalimat, maklum Ustadz, mereka kan masih anak-anak. Kalimat ini seolah-olah menjadi pembenaran atas setiap kesalahan mereka. Padahal kita mungkin sudah lupa bahwa definisi anak-anak di zaman Rasulullah atau bahkan di era 80-an dan 90-an sudah jauh berbeda dengan anak-anak zaman sekarang yang terpapar informasi tanpa batas. Fatalnya kita telah keliru dalam memahami arti kasih sayang. Ketika anak kita berbuat salah, misalnya merokok, melawan guru dan lain sebagainya, lalu sang guru memberikan sanksi, apa yang kita lakukan? Seringkali kita yang marah terlebih dahulu kepada gurunya. Kita tidak terima buah hati kita disentil oleh gurunya sendiri. Ketahuilah jamaah sekalian, melindungi anak dari konsekuensi atas kesalahannya bukanlah cinta. Itu adalah racun berbalut madu. Itu adalah cara kita menjerumuskan mereka ke dalam kelemahan karakter. Kita telah memberikan dosis kenyamanan yang terlalu berlebihan. Semua kita siapkan, semua kita mudahkan, semua kita bela dalam setiap keadaan. Lalu apa yang menjadi efek sampingnya? Efek sampingnya adalah sangat-sangat mengerikan. Anak-anak kita menjadi lumpuh keberaniannya. Mereka lemah ketika bertemu dengan tantangan. Mereka tidak siap menerima kegagalan. Mereka tidak kenal apa arti kerja keras. Dan kita telah membunuh kreativitas mereka untuk mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita melahirkan generasi yang rapuh, yang hanya pandai menuntut hak namun lupa akan kewajiban. Yang kedua, kelalaian kita sebagai bagian dari sistem pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan hari ini sudah terlalu silau dan hampir buta dengan standar-standar dari luar. Standar-standar tentang hak anak kita adopsi tanpa filter, tanpa penyesuaian. Kita sibuk berteriak tentang hak anak untuk berekspresi, tapi kita lupa mengimbanginya dengan kewajiban anak untuk beradab. Kita sibuk menjamin hak anak untuk tidak merasa tertekan, tapi kita lupa menanamkan kewajiban anak untuk menghormati guru dan orang tua. Padahal peradaban kita, peradaban Islam dibangun atas pondasi adab sebelum ilmu. Akibatnya apa? Sistem ini menciptakan ketakutan. Guru ingin menegur, takut dilaporkan. Guru ingin mendisiplinkan, takut diviralkan atas nama kekerasan. Niat baik untuk memperbaiki malah bisa berujung pada kriminalisasi. Sistem ini secara tidak sadar telah melumpuhkan wibawa seorang pendidik. Ketiga, kelalaian kita sebagai masyarakat. Dan inilah kelalaian kita yang paling terlihat hari ini. Kita telah menjadi hakim-hakim instan di media sosial. Jari-jari kita lebih cepat menghakimi daripada otak kita untuk berpikir dan bertabayun. Begitu ada video seorang guru membentak murid, menghukum siswa, kita langsung ikut menghujat. Kita menghakimi tanpa jeda, tanpa memahami konteks apa yang terjadi sebenarnya. Kita tidak tahu berapa kali sang guru sudah menasehati dengan lembut. Kita tidak tahu bahwa guru itu mungkin telah lama berjuang mati-matian untuk menyelamatkan muridnya dari bahaya narkoba, pergaulan bebas, atau dari merusak masa depannya sendiri. Sikap masyarakat yang reaktif, yang mudah menghakimi ini memberikan tekanan luar biasa bagi para pendidik. Kita sebagai masyarakat turut andil melumpuhkan fungsi nahi mungkar seorang guru. Kita biarkan generasi muda kita berjalan tanpa pagar pelindung karena penjaganya telah kita lumpuhkan secara bersama-sama. Dan kita harus paham betul, kita mungkin telah berkontribusi pada rubuhnya sekolah-sekolah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Setelah kita pahami akar masalahnya, maka marilah kita berpindah kepada solusinya. Tentu saja solusinya bukanlah dengan membiarkan kekerasan atas nama disiplin, tetapi juga bukan dengan melumpuhkan disiplin atas nama hak.
Solusinya adalah mengembalikan ruh pendidikan kepada porosnya. Kita kembalikan kepada sirah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berdiri di atas 3 pilar utama, yaitu baiti, madrasah, dan mujtama. Yang pertama yaitu baiti, rumah, yaitu sebagai orang tua. Kita harus menjadi madrasatun yang pertama. Kita harus menjadi tempat yang pertama yang menanamkan adab, yang mengajarkan konsekuensi, dan berhenti untuk memanjakan anak-anak kita secara berlebihan. Pilar yang kedua adalah madrasah itu sendiri, guru. Para pendidik sudah harus terus berusaha, bukan sekedar menjadi transfer ilmu, tetapi harus menjadi teladan uswatun hasanah. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ketegasan seorang pendidik akan lebih diterima jika ia sendiri adalah teladan dalam kebaikan yang dia sampaikan. Solusi yang ketiga atau pilar yang ketiga adalah pilar masyarakat atau sistem. Kita semua, pembuat kebijakan, para guru, orang tua harus duduk kembali, merumuskan kembali batasan-batasan pendidikan kita. Kita butuh satu sistem yang melindungi anak-anak kita dari kerusakan. Sekaligus kita butuh sistem yang melindungi para guru dari kriminalisasi saat mereka menjalankan amanah dengan niat yang lurus. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, pada waktu yang terakhir di khutbah ini, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sekolah apa yang ingin kita wariskan untuk generasi mendatang? Untuk anak, cucu, dan cicit kita. Apakah sebuah sekolah yang megah namun roboh tanpa memiliki ruh? Atau cukupkan saja sebuah madrasah yang mungkin sederhana namun kokoh secara fondasi adab dan akhlaknya? Jawaban atas pertanyaan kita ini adalah menentukan wajah generasi kita di masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk dapat memperbaiki pilar-pilar pendidikan umat ini dan menyelamatkan generasi kita dari rubuhnya benteng-benteng moral mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kedua, waktu berharga, hari yang berkah, jam yang berkah. Kita mengangkat tangan, berdoa, menundukkan hati, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan doa dan harapan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات. اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل واجعلهم من الصالحين والصالحات. Allahumma yassir umurana wa umurahum. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin.
Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma arhamna birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an amalan salihan mutaqabbala. Rabbana ya Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.